PKKS SD Negeri Serayu Larangan Kecamatan Mrebet tahun 2024. Inilah sekolah penggerak yang selalu bergerak dan menggerakkan sendi-sendi kemajuan sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita berada di SD Serayu Larangan 1 ya. Ini sekolahnya di jalur provinsi ya, Probolinggo ke Malang. Tapi yang jalur lewat Serang. Hari ini di SD Negeri 1 Serayu Larangan memang ada kegiatan PKKS ya. Jadi anak-anak untuk bisa belajar di rumah. Ada yang cantik ini, sekolah yang cantik sekarang. Itu kalau ke kiri dari arah kami berdiri itu ke Desa Serang ya, Desa Serang. Dan di situ ada Puskesmas Kecamatan Mrebet ya, di situ. Kita lihat kondisi SD Negeri 1 Serayu Larangan. Ini adalah sebagai sekolah penggerak ya. Jadi sekolah yang menjadi rujukan sekolah yang lain ya. Jadi sekolah sini memang dari tahun ke tahun itu semakin maju ya. Itu wali murid juga rajin menjemput, tapi ada batas menjemputnya. Ombel ya, menggambarkan komunitas belajar anak-anak yang aktif. Karena belajar bisa dilakukan di mana saja. Ya. Kedudukan SD 1 Serayu Larangan. Kompelnya bernama Komunitas Belajar Kawan Belajar. Ini SD kamu semakin indah ya. Ya. Ini taman depan ya. Ya. Aku suka belajar apapun selama hidupku. Wah, ini SD kamu bagus sekali ya. SD Negeri 1 Serayu Larangan. Kantornya bersih. Juga cukup luas ini ya kantornya. Ini sudut SD Negeri Serayu Larangan. Namanya juga cukup bagus. Untuk taman aja. Ini garasi ya. Garasi. Penghijauan di sini bagus, ruang terbuka hijau di sini juga bagus ya. Ya. Kelas berapa ini? Kelas 6 ya. Kamu mau menyanyi atau gimana ini? Asmaul Husna itu sudah hafal ya? Sudah hafal? Rutin ya membacanya ya? Rutin box. Inilah SD Negeri 1 Serayu Larangan ya. Kita akan saksikan tampilan anak-anak dalam sebuah karya budaya, karya seni, menampilkan kentongan, perahu layar.
Yang latih siapa, Bu? Nanti dari luar, Kak. Oh, dari luar, bukan dari dalam negeri ya? Bisa, Pak. Ya, nanti bisa lah. Oh, iya. Ini halaman SD Negeri 1 Serayu Larangan yang cukup luas ya. Memanjang dari depan ke belakang ya lebih dari 100 meter ya. Itu adalah perpustakaan sumber ilmu ya. Memang betul harus kita tumbuh kembangkan literasi dan numerasi di SD Penggerak ini. Sebagai pengantar, ya Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga kehadiran Bapak Ibu di sini dicatat sebagai amal ibadah dan akan mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk visi misi SD Negeri 1 Serayu Larangan, terwujudnya peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat, berkarakter, berprestasi, dan inovatif. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, coba analisis peserta didik dari analisis SWOT bagaimana? Yang pertama strength atau kekuatan ya Pak. Jadi jumlah peserta didik yang banyak di SD Negeri Serayu Larangan itu memungkinkan sekolah memperoleh dana pos yang besar. Ya, betul. Kemudian siswa memiliki semangat dan aktif dalam belajar dilihat dari daftar hadir siswa. Ya, kemudian weakness atau kelemahan. Yang pertama yaitu kemampuan siswa untuk berpikir kritis itu masih kurang. Kemudian karakter siswa dalam kebinekaan global itu masih belum berkembang. Kemudian kemandirian siswa itu masih rendah. Kemudian opportunity atau peluang, yaitu kesempatan menjadi sasaran dan pelaksana sekolah penggerak, mendorong sekolah untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan dengan merekomendasikan karakteristik satuan pendidikan. Oke, itu baru dari satu sisi ya. Baru dari karakteristik apa itu? Karakteristik apa itu? Iya, peserta didik. Iya, yang lain nanti dipahami ya Bu ya. Jadi caranya gitu, guru kudu bisa menganalisis karakteristik sekolah dari berbagai segi, oke? Iya. Ini dalam penyusunan kurikulum SD negeri berapa ini Bu? Itu kan harus ditempuh berbagai tahapan, gini apa mboten? Tahapannya apa Bu? Untuk yang pertama yaitu sekolah beserta seluruh komponen sekolah, ada kepala sekolah, guru, komite, wali murid mengadakan workshop kurikulum waktunya 2-3 hari. Dalam kurikulum workshop tersebut, seluruh komponen mengadakan curah pendapat untuk menyampaikan berbagai gagasan yang akan dilaksanakan di SD Negeri 1 Serayu Larangan. Kemudian setelah selesai workshop kurikulum, maka seluruh komponen
workshop kurikulum mengadakan validasi untuk Finalisasi dulu. Finalisasi untuk menyelesaikan kurikulum yang akan diselenggarakan di SD Negeri 1 Serayu Larangan. Terus Setelah difinalisasi, kemudian kurikulum yang sudah dibentuk akan divalidasi oleh pengawas sekolah dan direkomendasikan. Seperti contohnya. Rekomendasinya misalkan kurikulum ini seluruh komponen sudah sesuai, jadi bisa digunakan sebagai acuan dan pedoman penyelenggaraan pendidikan di SD Negeri 1 Serayu Larangan. Terus lihat halaman depan. Kemudian setelah divalidasi, Rekomendasinya ada berbagai penjelasan. Direkomendasi dengan berbagai rincian oleh Bapak pengawas sekolah. Ya, Setelah itu, yang terakhir, setelah semua komponen kurikulum terbentuk, disahkan oleh komite sekolah, kepala sekolah, dan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga yang diwakilkan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Bapak Suseno SPD MSI. Oke, begitu seharusnya seluruh SD nyontoh Serayu Larangan 1 ya. Satu, tidak boleh Memakai topi di dalam kelas. di sini Nomor 1 Pak, nomor 1. Oke. Terus nomor 2, Tidak boleh membawa alat komunikasi. nomor 3, menghormati Bapak Ibu guru. nomor 4, 4, tidak Kita punya tupoksi 4. Merencanakan, terus melaksanakan, terus mengevaluasi, terus refleksi dan menindaklanjuti. Salah satu perencanaan adalah perencanaan pembelajaran. Pertama kan sudah punya CP tadi saya lihat ya. Yara, CP terus TP mbok. TP jadi ATP tadi ya. ATP jadi modul ajar. Karena ini sekolah penggerak, saya tidak bertanya secara detail, jenengan wis ngerti. Modul ajar yang jenengan kenal itu pertama modul ajar kelas ya Pak? Ya. Per mapel ya. Kelas 5. Kelas 5. Setiap kelas kan sudah ada ya? Iya. Yang kedua modul ajar apa? Proyek P5. P5 ya. Yang ketiga modul. Ketiga ada modul ajar berdiferensiasi. Iya, itu nanti pemahamannya, prinsipnya, isinya, langkah-langkahnya dipelajari ya. Karena jenengan guru sekolah penggerak tidak saya kupas di sini. Saya yakin sudah berjalan ya. Oke, Bu? Iya. satu pendidikannya apa? Kan begitu menjelaskannya, beda kan? Betul rambut kepala sekolah. Man, apakah di SD 1 Serayu Larangan pernah ada deklarasi anti bullying? Iya. Anti bullying atau perundungan ya. Ini bukan lagu indung-indung. Kalau indung kan indung indung kepala indung, terus hujan di sini mendung, terus anak siapa pakai kerudung melirik kaki. Kalau lagu itu enak ya, tapi bullying dan perundungan jangan dilakukan. Sebenarnya Bu Desi, makna bullying dan perundungan sebenarnya apa sih? Sebenarnya bullying sama perundungan itu sama ya. Sama ya. Kalau bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh suatu orang atau kelompok yang lebih kuat. Iya. Nah, jenengan harus menjelaskan pada siswa bagaimana jangan melakukan bullying atau perundungan. Karena ini hal yang membahayakan, merugikan. Kemudian saya dengar juga ada berita hoax ya. Oke. Apakah jenengan percaya pada berita hoax? Tidak. Sebenarnya pengertian hoax itu apa, Bu? Kalau kabar hoax atau kabar bohong itu adalah informasi yang sesungguhnya benar, sesungguhnya tidak benar, tetapi seolah-olah dianggap benar oleh orang. Nah, ini juga berbahaya ya. Nah, kita dua hal itu harus kita sosialisasikan kepada siswa kita. Oke, Ibu? Nah, kalau dari pengelola ada programnya apa tidak penggunanya? Ada programnya. Ada.
kaitannya dengan guru agama. Kaitannya dengan guru agama toh? Ya, guru agama dan yang lainnya Pak. Oh, yang lain. Kegiatan misalnya kalau anak-anak yang sakit bisa diambilkan dari kita. Pernah ya itu anak jatuh. Iya betul. Dibawa ke puskesmas, dia itu tangannya patah. Dari harus dirujuk ke rumah sakit. Dan dari rumah sakit itu kan ada biaya Pak. Ya. Kami dari sekolah mengambilkan dari itu. Ya. Yang guru tidak mungkin ya menggunakan uang infak kan dari murid untuk murid, dari masyarakat untuk masyarakat. Dan seikhlasnya Mbok. Nah, gue masih dia kayak gue. Jadi non sewu intinya gini Bapak Ibu, konsep-konsep tentang kependidikan sedikit demi sedikit harus penjenengan pahami. Kalau penjenengan salah konsep itu berefek penjenengan akan salah langkah dalam mengajar. Mesti reakreditasi SDC itu, oke? Kalau saya berpikir seperti itu, oleh karena itu catatan beliau ini mungkin banyak sekali yang kadang-kadang secara tidak sengaja Pak ada kata-kata yang kurang sopan terhadap Bapak berdua. Kami di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak. Kemudian kemungkinan ada ya tingkah pola yang memiliki lari-lari junior Pak tidak berkenan ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami mengucapkan terima kasih yang tinggi-tingginya kepada Bapak berdua atas apa yang sudah kami terima, saran, yang kritik, yang membangun selama demi